Ya, kita kembali ke segmen dialog, pemirsa. Kita ke Ketua Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur. Pak Isnur, Ya. temuan dari YLBHI sendiri mengenai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh yang melibatkan pelajar ini seperti apa? Apakah benar ada yang mengorganisir atau bahkan ada yang mengiming-iming ini, Pak? Pertama gini, Mas. Yang pertama ada pemahaman yang keliru dari aparat dan juga pemerintah sekarang yang seolah-olah bahwa anak tidak bisa melakukan demonstrasi. Tadi yang Bu Risma sampaikan bahwa anak-anak belum mengerti apapun, itu adalah paradigma yang salah. Jelas pertama kalau kita berkaca di seluruh belahan dunia, bagaimana Greta Thunberg, usianya 16 tahun, dia menjadi Person of the Year, majalah Times. Di Belanda ada anak usia namanya Lily Pet, usia 11 tahun, yang diizinkan sekolah untuk setiap Jumat aksi di depan balai kota. Di Amerika ada banyak jutaan anak berdemonstrasi di belahan dunia lainnya, dan orang tua, pemerintah membantu anak dilindungi untuk melakukan haknya. Dan di Indonesia sendiri di Undang-Undang Perlindungan Anak 35 tahun 2014 di pasal 56 jelas disampaikan di sana, setiap anak wajib kita mengupayakan dan membantu anak untuk apa? Bebas menyampaikan pendapat di muka umum, bebas berpartisipasi, bebas menerima informasi. Jadi ada semacam propaganda yang disampaikan oleh negara seolah-olah anak ini nggak tahu apa-apa. Anak tidak boleh berdemonstrasi. Itu hak yang dijamin undang-undang, bahkan juga jaminan di konstitusi. Anak ini bagian dari masa depan Indonesia, masa depan bangsa kita. Harusnya ketika ada anak yang resah, ada anak yang gelisah tentang dirinya, tentang masa depannya, tentang kebijakan yang hadir untuk nasib dia ke depan, harus kita bantu, harus kita jaga. Dalam temuan YLBHI, Mas, sebentar lagi, banyak anak-anak yang bahkan belum berdemonstrasi. Baru berangkat dari sekolahnya, baru turun di stasiun, ditangkap-tangkapin. Pertanyaannya, kesalahan apa yang mereka perbuat sehingga ditangkap di stasiun? Tapi ketika temuan di lapangan itu ternyata banyak anak-anak yang terlibat aksi perusakan fasilitas umum misalnya. Apakah ini juga salah apabila mereka ditangkap? Nah, ketika ada tindakan kekerasan, tindakan perusakan yang kemudian dilakukan tindakan hukum selanjutnya, ya kita nggak kemudian melakukan generalisasi. Seolah-olah anak Indonesia seperti itu semua. Ya lakukan tindakan hukum seperti itu. Ya tangkap, perlakuan sebagaimana dia anak berhadapan dengan hukum, lakukan diversi, lakukan lain-lain. Misalnya diberikan sanksi sosial, tapi yang kami temukan sekarang bagaimana anak ketika ditangkap dipukuli. Kemudian dijemur, ditelanjangi. Ini tindakan yang kemudian menurut Undang-Undang 598 bagian dari penyiksaan, torture. Dan kami ketika hendak mengakses untuk memberikan bantuan hukum, dihalang-halangi, tidak boleh menemui. Kita ingin dengar suara dari Prof. Muzakir. Prof. Muzakir, menurut Anda bagaimana soal anak-anak ikut demonstrasi ini tidak ada dilanggar sedikit pun hukum karena memang anak-anak punya hak untuk menyampaikan pendapatnya? Ya, saya ingin menyampaikan pendapat saya yang sebelumnya juga sudah saya sampaikan, yang intinya begini. Hak menyampaikan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Ya. Konstitusi menjamin kepada setiap orang, setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Itu namanya hak konstitusional. Kalau itu hak konstitusional dan kemudian bagaimana cara menyampaikan pendapat sudah diatur dalam undang-undang, maka kewajiban pemerintah dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjamin mereka menyampaikan pendapat dengan cara melindungi mereka dan mengawal mereka agar supaya hak menyampaikan pendapat itu tidak diganggu oleh orang-orang lain yang bermaksud untuk mengganggu terhadap hak untuk menyampaikan pendapat. Ya. Baik, Pak Muzakir, mohon maaf. Sekarang itu malah justru yang mengganggu itu aparat penegak hukum sendiri. Gitu. Baik, Pak Muzakir, mohon maaf, ditahan dulu, kita akan simak azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, lalu nanti kita akan lanjutkan dialog. Pemirsa, kita akan simak terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita kembali ke dialog, pemirsa. Saya kembali ke Prof. Muzakir selaku pakar hukum pidana. Prof, bagaimana kemudian hukumnya bagi para orang-orang ini yang mengajak, yang memobilisasi, bahkan yang memprovokasi para pelajar ini untuk ikut berdemonstrasi, Prof? Jadi itu yang pernyataan itu siapapun pihak, entah itu aparat penegak hukum atau yang lainnya, supaya membuktikan itu apa kata-kata memprovokasi, terus kemudian mengajak atau sejenisnya. Tadi yang disebutkan eksploitasi, kata wali kota Surabaya tadi gitu.
Jadi saya kira nggak boleh ngomong begitu, karena anak sekarang itu kan orang sudah dewasa dan tingkat kecerdasannya melampaui daripada anak-anak pada masa lalu gitu ya. Artinya begini, saya ingin lihat background daripada anak-anak ini. Anak-anak ini kan tidak semuanya anak orang kaya kan itu. Betul. Sebagian di antara anak orang miskin dan sebagainya adalah ayahnya itu bekerja sebagai buruh dan ibunya juga sebagai buruh. Nah, ketika sekarang masa di PHK dan sekarang pada tidak punya pekerjaan di rumah, kan dia ikut terenyuh juga dengan aspirasi dari ayahnya ini. Nah, ketika ada undang-undang Omnibus Law ini lahir dan teman-teman mereka yang sebagai pekerja dalam hal ini juga melakukan demonstrasi seperti itu, kan dia senasib seperjuangan dengan ayah dan ibunya gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan demo seperti itu ya ikut serta dalam rangka untuk membela kepentingan ayah dan ibunya. Saya kira kalau itu yang seperti itu ya jangan diklaim lebih dahulu gitu ya. Tapi kalau kan memang ada lebih dahulu saya kira itu. itu merendahkan martabat. Tapi kan memang ada kasusnya mungkin rasa Jadi kalau misalnya ada seperjuangan. kasus seperti buktikan aja dan siapa anak yang terprovokasi di situ gitu. Nah, Prof, tapi begini. Jadi jangan digeneralisir maksud saya begitu. Jadi Tapi begini Prof, kalau misalnya kadang kan begini, mahasiswa ataupun pelajar ini kan demo nggak langsung ujuk-ujuk mereka terpikir untuk langsung demo. Biasanya ada yang mempengaruhi, ada yang mengajak. Nah, yang mempengaruhi dan mengajak ini apakah juga dinilai melanggar hukum? Oh, kalau itu tidak, itu hak konstitusional mereka. Jadi kalau kita orang mengajak bahwa ini ada undang-undang yang menurut mereka adalah mengganggu kepentingan mereka di masa depan begitu ya. Kalau dia ngajak orang lain, ini loh sisi undang-undang seperti ini, ayo kita demo, setuju, nggak menjadi masalah kan demo. Kalimat demo itu diganti dengan menyampaikan aspirasi gitu ya, supaya konotasinya tidak negatif. Sehari-hari ini demo dikatakan negatif ya. Sekarang diganti ada istilah itu menyampaikan pendapat atau menyampaikan aspirasi, yang itu ada undang-undangnya dijamin konstitusi dan ada undang-undangnya gitu ya. Saya mohon supaya sekarang diganti aja demo itu diganti dengan menyampaikan pendapat, supaya ada jaminan konstitusional begitu. Kalau menyampaikan pendapat, entah itu anak dari SMP, SMA, mahasiswa, semuanya boleh begitu. Jadi kalau mengajak menyampaikan pendapat, menurut konstitusi adalah sah dan memperoleh jaminan perlindungan hukum. Justru pihak-pihak, entah itu aparat penegak hukum, yang di lapangan itu mengganggu hak-hak mereka menyampaikan pendapat, itu yang dilarang dalam undang-undang gitu ya. Undang-undang melarang mereka mengganggu orang yang menyampaikan pendapat begitu. Satu lagi Prof, begini, kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu ada sebuah kebijakan, kami juga sempat mewawancarai soal itu, bahwa nanti bagi pelajar yang mengurus SKCK, memang mereka akan dikeluarkan SKCK-nya, tetapi nanti akan ada catatan pernah mengikuti demo. Anda melihatnya bagaimana? Apakah ini ada hak yang dilanggar atau ini sesuai saja? Kalau dari bahasa hukum pidana memberi label seperti itu nggak boleh ya. Dalam kalau hukum yang pidana melakukan yang tindakan boleh memberi anarkis label, bagaimana Prof? Kalau mereka yang membatasi. melakukan perusakan bagaimana? Apakah sah-sah saja mereka diberikan catatan seperti itu? Nah, saya ingin jelaskan begini. Kalau kita ngomong bahasa hukum itu ya, kalau ada orang melakukan kerusakan, itu sebabnya musababnya apa gitu ya. Biasanya yang saya cermati kalau bahasa menyampaikan pendapat itu, ada orang menyusup, melempar polisi, terus polisi ngamuk, gitu. Selalu begitu. Dan dari pihak penyampai pendapat sendiri itu, ya jarang yang langsung dia merusak dan sebagainya, karena tujuan mereka bukan merusak, tujuan mereka adalah menyampaikan pendapat gitu ya. Maka menurut saya adalah mereka yang merusak, pertama-tama yang memancing itu orang, itu menurut saya harus dilakukan tindakan. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa prinsipnya pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum itu mengawal mereka, jangan sampai ada pihak yang lain yang menyusup masuk untuk mengacaukan para penyampai aspirasi tersebut gitu. Nah kalau itu ada, itulah orang yang harus dihukum karena dia memprovokasi orang untuk melakukan misalnya tindakan-tindakan yang anarkis itu. Tapi kalau orang yang menyampaikan pendapat sendiri, ini kalau bahasa komunikasi publik, dia tujuannya menyampaikan pendapat untuk menolak itu gitu. Kalau mungkin ada orang yang gerah karena menolak itu terus dikacaukan, yang mengacaukan itu yang melanggar konstitusi, melanggar undang-undang gitu ya. Entah siapapun, entah aparat penegak hukum atau bukan, mengganggu orang menyampaikan pendapat adalah melanggar konstitusi gitu. Ya, saya ke Bu Retno. Bu Retno, informasinya rapat KPAI bahwa kedepannya nanti agar bagaimana caranya mahasiswa, maksud kami siswa, agar tidak diajak-ajak untuk ikut demo lagi nih. Betul ya Bu Retno?
Ya kalau rapat koordinasi kami pertama menanyakan penanganan. Tetapi memang fokus dari rapat koordinasi itu kemudian melahirkan pencegahan. Pencegahannya dimaksud sebenarnya adalah salah satunya kami menyampaikan kalau kita melarang anak-anak mengungkapkan pendapat ikut demo tadi, maka pertama harus ada dialog. Jangan kemudian tadi ya tanpa dialog. Jadi orang tua kan anak lagi belajar di rumah. Jadi orang tua pun harus berdialog, guru pun harus membangun dialog. Ini sebenarnya tentang apa yang mau undang-undang ini apa kita diskusikan, demo itu resikonya apa dan lain-lain itu dialogkan. Yang kedua adalah kami meminta supaya tadi kalau memang anak-anak ini ingin mengungkapkan pendapat lalu dilarang dalam aksi kerumunan besar karena faktor keselamatan mereka atau kesehatan mereka, maka berikan saluran pengganti. Jadi harus ada saluran aspirasi mereka yang dibicarakan, didialogkan sebagai pengganti. Nah, itu yang kami minta gitu. Jadi tidak kemudian menyalah-nyalahkan anak dan tidak memberikan alternatif apapun, padahal itu hak dia untuk mengungkapkan pendapat dan kita semua ingin anak-anak tetap terlindungi. Jadi mari Dinas Pendidikan, saya bilang waktu itu Kemdikbud dan lain-lain, coba pikirkan bagaimana memberikan penyaluran yang lebih melindungi anak-anak atau paling tidak kesehatannya di masa COVID-19 ini gitu. Itu yang kami bicarakan waktu dalam rapat koordinasi. Dan kepolisian sendiri juga menyatakan akan ada diversi untuk anak-anak melakukan tindak pidana. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke YLBHI, ke Pak Isnur. Pak Isnur, sejauh ini dengan beberapa kasus-kasus yang ada menimpa anak-anak ini, mereka menjadi pendemo pada saat itu beberapa waktu yang lalu, apakah mungkin ada advokasi khusus yang diberikan oleh YLBHI untuk mereka? Ya, kita terus mendampingi di lapangan. Ada beberapa yang ditangkap dengan semena-mena, salah tangkap, itu banyak terjadi. Tapi gini kira-kira, pemerintah yang baik itulah pemerintah yang mendengar rakyatnya, menampung aspirasi rakyatnya, bukan kemudian memberikan masyarakat, pelajar, mahasiswa dengan aparat. Seharusnya Pak Jokowi, para menteri, DPR menampung semuanya, menerima, datang ayo ke istana, datang ke DPR, dengarkan dengan baik apa sih keluhan anak-anak, apa sih keluhan pelajar, apa sih keluhan mahasiswa. Ini kan enggak. Kita boro-boro nyampe ke istana, di depan patung kuda aja sudah dihadapi dengan barak kuda dan water cannon. Jam 4 belum apa-apa masih damai sudah disemprot dengan gas air mata. Anak-anak ini jadi panik, malah banyak yang luka-luka di lapangan. Itu yang kita temukan di lapangan. Nah, sebaiknya caranya adalah bagaimana tadi yang Bu Retno bilang, buka kanal-kanal informasi. Pak Jokowi yang biasanya sering mendengar jauh dengan anak-anak, ya undang. Siapa yang anak-anak yang protes selama ini? Dengarkan dengan baik. Apa keluhan mereka tentang kekhawatiran masa depan mereka? Seperti itu pemerintah yang baik menurut saya. Baik Mas Isnur, terima kasih atas waktunya. Tadi juga ada Prof. Muzakir dan Ibu Retno, terima kasih atas waktu dialognya. Selamat sore semuanya.